Halo semuanya, selamat malam. Halo semuanya, selamat malam. Wah, belum ditanya nih udah jawab nih. Malam dari Bandung, Hanlitan 5. Oke. Thank you semuanya yang udah bergabung malam hari ini ya. Oke, saya tulis dulu untuk program edukasi besok hari Sabtu. Seperti biasa ada SODV. Sabtu nanti aku akan bahas tentang makroekonomi dan pengaruhnya untuk trading investasi, pengambilan keputusan buat trading dan investasi gitu. Terus kode promonya malam hari ini SODV 29. Oke. Nah, malam hari ini teman-teman kita akan belajar bareng dengan Pak Al-Fatih. Ya, Pak Al-Fatih ini termasuk senior banget ya di pasar saham, dan dulu ketika pertama kali saya di pasar saham tuh aku belajarnya sama Pak Al-Fatih loh, terutama belajar tentang analisis teknikal. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Pak Al-Fatih ya, sebelum kita ngobrol dengan Pak Al-Fatih, aku akan bahas dulu tentang market. Sebelumnya ya teman-teman ya, aku kasih disclaimer ya. Untuk setiap saham yang kita sebut di dalam live hari ini, untuk setiap saham yang kita sebut dalam live hari ini, setiap ulasan ini sifatnya adalah untuk edukasi dan bukan sebagai perintah untuk beli dan jual. Dan nanti jika ada narasumber, baik siapapun itu narasumbernya, dari live ke live, dari waktu-waktu, tidak ada keterkaitan manajemen antara elemen institut, antara saya dengan narasumber. Demikian pula dengan narasumber dengan saya. Jadi kita di sini hanya untuk mengedukasi saja gitu ya. Oke. Teman-teman, sebelum saya mulai lagi nih ya, aku mau cerita dulu bahwa sekarang ada banyak orang yang menggunakan nama aku untuk produk-produk investasi kayak penggalangan dana. Itu tidak benar dan itu bukan dari saya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ya kontak yang misalkan Anda dihubungi oleh salah satu tim kami, tim customer service kami, itu teman-teman bisa lihat di ellendesme.com/contact ya, ellendesme.com/contact. Oke. IHSG hari ini turun 0,79%. Nah, turun 0,79% ini dia pas banget hari ini, tadi menguatnya tuh kena MA100 daily. Ya, jadi kalau aku lihat beberapa hari ini IHSG akan bergerak sideways ya. Jadi pantulan atau technical reboundnya ini sifatnya sangat sementara banget. Kemarin pekan lalu IHSG sempat turun tajam dan aku lihat ini sebenarnya arahnya masih bearish ya. Kenaikan di Jumat kemarin dan juga Senin ini sifatnya sangat temporer banget gitu. Jadi kita tradingnya, strategi tradingnya juga masih belum agresif. BBCA kita ada beli baik untuk trading maupun investasi pada harga 27.000 pekan lalu. Kemudian hari ini tadi udah profit taking dengan ini take profit cuman 3% aja gitu. Dan kemudian untuk saham-saham yang second liner seperti KAEF, INAF yang naiknya kencang banget. Terus kemudian hari ini tadi ada saham Kija yang naiknya juga kencang banget. Terus kemudian ada saham BEST. BEST ini di M-Trade juga masih ngehold. Ada saham Sido yang sempat fluktuasinya lumayan juga selama 2 hari perdagangan terakhir. Ini gimana? Kalau aku perhatikan untuk BEST dan juga Kija ini masih ada potensi untuk lanjut ya. Nah, untuk Sido sendiri sebenarnya fundamentally dia bagus, jadi nggak terlalu riskan
nggak terlalu riskan untuk pergerakan harganya. Kemudian untuk KAEF dan juga untuk INAF yang sempat naik 24% pada hari Jumat kemarin, terus hari ini tadi juga sempat melaju 24%, habis itu gembos sore harinya. Nah itu hati-hati banget kalau untuk KAEF dan INAF, seperti yang saya udah mention dalam seminar online diskon Vaganza hari Sabtu kemarin, bahwa sangat rawan sekali profit taking hari ini gitu ya. Dan juga di live hari Jumat kemarin kayaknya aku juga udah bahas tentang KAEF dan INAF itu rawan banget profit taking. Jadi Jumat yang lalu itu IHSG sempat naik, lumayan naiknya, didorong oleh pergerakan dari saham-saham big caps dari sektor perbankan dan juga consumer goods ya, dan bukan karena kenaikan kenaikan saham-saham farmasi seperti KAEF dan INAF ya, karena memang kapitalisasinya juga nggak banyak gitu. Jadi aku lihat sih kemarin technical rebound sementara aja gitu. Oke. Jadi apa yang harus dilakukan saat ini? Saat ini masih tetap duitnya jangan dihabisin, sediakan cash karena aku lihat masih berpotensi untuk mengalami diskon, masih akan ada diskon di bulan Oktober ini. Cuman kita nggak tahu sampai sedalam apa. Perkiraan saya diskonnya nggak akan serendah di bulan Maret kemarin ya, jadi diskonnya nggak akan segede di bulan Maret kemarin gitu. Jadi teman-teman yang masih ada cash, gunakan dengan bijak, jangan dihabisin, manfaatkan untuk investasi. Masih money managementnya 80% investasi jangka panjang, karena tahun ini sangat luar biasa sekali, harga saham tuh diskon banget dan valuasinya juga diskon banget. Dan kemudian 20% untuk trading. Kenapa? Karena trading saat ini masih sangat volatile banget marketnya ya. Jadi cepat naiknya dan cepat turunnya juga. Contohnya kayak KAEF hari ini tadi sempat naik kencang banget, terus kemudian turun kencang juga. Jadi resiko fluktuasi, resiko volatility market itu masih lumayan tinggi kalau buat trading. Maka dari itu saya ngaturnya nominal untuk investing lebih gede daripada nominal untuk trading. Nah itu sebenarnya strategi yang kita gunakan di IM Trade. IM Trade itu apa? IM Trade adalah platform yang kita berikan untuk memberikan edukasi, memberikan bimbingan, mentoring, dan bisa tanya-tanya setiap hari, sepanjang tahun ya. Jadi sepanjang tahun dalam setahun penuh itu. Dan teman-teman bisa dapat referensi saham juga, bisa tanya-tanya saham. Oke. Saya akan langsung aja untuk invite Pak Al-Fatih ya untuk saham coal. Sabar, coal ini udah mulai ada ancang-ancang tanda-tanda untuk naik ya. Jadi aku ngelihat sektor coal dan sektor properti konstruksi ini adalah sektor yang masih murah, yang belum jalan gitu. Jadi aku akan bahas di kemudian hari. Hari ini kita akan fokus di sektor perbankan dan juga consumer good dulu gitu. Dan beberapa saham properti kawasan industri yang sempat aku bahas beberapa waktu yang lalu kayak BEST, terus kemudian SSIA mulai merangkak pelan-pelan, mulai gerak ya. Ya kita lihat aja nanti gimana. Juga untuk Kija. Kan M-Trade untuk trading kok malah investasi? Kan aku udah bilang di sini tuh jangan dicap, jangan di label trader atau investor. Manfaatkan momen yang ada ya, tahun 2020 ini momen crash, momen diskon, momen krisis. Ya manfaatkan peluangnya. Kalau memang peluangnya saham-saham bagus lagi tervaluasi, lagi terdiskon, bodoh banget kita nggak manfaatin itu. Kenapa? Peluang itu datang 10-12 tahun sekali. Dimana saya sangat menyesal dulu tahun 2008 saya nggak ambil saham banyak gitu. Ada beli tapi nggak banyak, dan tahun ini saya mulai manfaatin banget kesempatan ini. Dan nanti tahun 2021 kalau pasar saham udah mulai naik, itu saham-saham yang premium kayak Gudang Garam, kemudian BBRI, kemudian ada saham TLKM, HMSP, itu udah mulai naik valuasinya. Jangan masuk buat investasi jangka panjang. Nah karena valuasinya udah mahal-mahal, di situ kita mulai masuk untuk trading, lebih banyak untuk trading. Jadi strategi kita itu harus disesuaikan dengan kondisi atau siklus dari market. Jangan pernah ngelabel diri kita itu trade atau investment gitu. Kalau memang manfaat momennya baru bagus untuk investing, kita akan kasih tahu caranya investing gimana. Kalau momennya baru bagus untuk trading, kita akan kasih tahu untuk trading. Jadi jangan di label ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita karena Pak Al-Fatih ya. Wih. Oke, say hi dong sama Pak Al-Fatih.
Halo Pak Fatih. Halo, Halo, apa kabar Pak? ya, Iya, suaranya agak delay dikit. kedengeran? Oke, teman-teman, aku matiin komennya ya, biar wajah Pak Alfatih Baik, kelihatan baik, kedengeran. jelas. Oh, oke. Oke, nah, aku kenalin dulu nih, Pak Al-Fatih ini siapa sih? Pak Al-Fatih ini adalah seorang analis yang udah lama banget, yang udah senior banget di Indonesia. Bahkan ketika tahun 2007 dulu, aku belajar technical analysis tuh ke Pak Al-Fatih loh. Aku nggak pernah ikut workshop atau pelatihan apapun, satu tok. Aku ikut seminar satu tok, itu seminar yang waktu itu Pak Al-Fatih ngajar dan Pak Suratman Durrahman waktu itu ngajar gitu. Dan sampai sekarang nih Pak Al-Fatih masih sangat konsisten sekali ya, dan luar biasa banget karirnya gitu. Pak Al-Fatih boleh dong diceritain pengalamannya gimana sih di pasar saham tuh udah dari tahun berapa lama? Karena malam hari ini kita mau belajar banyak nih dari Pak Al-Fatih. Ya, kalau di saham sendiri sih sebelum Krismon 97 ya, saya udah masuk, jadi saya udah ngalamin beberapa kali Krismon ya. Tahu Krismon 98, terus ya yang 2008 itu kan subprime mortgage, kemudian One juga ngadepin ya, jadi uh, ya lumayan lah pengalamannya. Nah sebelum di saham saya sebenarnya sempat juga di komoditi ya, jadi saya belajar technical di sana tuh karena di komoditi itu technical itu apa malah senjata ya untuk survive gitu ya. Nah kemudian saya masuk ke pasar modal. Di pasar modal itu waktu itu saya agak shock ya ketika ketemu ada seorang analis teknikal dari sebuah sekuritas besar waktu itu, ya. Justru ternyata dia nggak, nah, dia teknikal dari sebuah sekuritas besar, tapi ada hal-hal penting yang dia nggak ngerti. Nah, sejak itu saya bertekad sih untuk mengajar dan kemudian ketemu ya komunitas investor waktu itu dengan Pak Surya waktu itu salah satu yang ikut. Oke, dan saya juga mencari apa namanya standar ya. Jadi saya mencoba belajar yang sebenarnya gimana dan mengambil beberapa sertifikasi di teknikal yang termasuk internasional ya. Saya akhirnya kan ngambil gelar CFTA ya, Certified Financial Technician itu dari IFTA, Federation of Technical Analysis. Oke. Dan Sebelum ya untuk IFTA sendiri saya udah sempat oke. 3 kali ya diundang sebagai pembicara di sana, dan tahun ini rencananya 24 Hmm. Oktober saya bicara yang keempat kalinya. Gabung karena yang tahun ini kalau kan Zoom ya pakai online, setahu saya sih free ya. Jadi itu kalau nalarnya silahkan gabung karena itu nanti sih di sana gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, Pak Al-Fatih, ini kayaknya ada Ya, sedikit kendala di jaringan ya. Teman-teman, kalau suara saya putus-putus nggak, teman-teman? Bisa dijawab, teman-teman. Ini Pak Be bilang suara putus-putus gitu. Suara saya, cek, 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 cek. Suara aku putus-putus nggak? Atau di Pak Al-Fatih? Halo, tolong dijawab, teman-teman. Saya jelas nggak? Suara aku juga hilang-hilang. Waduh, jelas. Oke. Cek suara aku jelas ya. Pak Fatih ada ini Pak, ada alternatif WiFi lagi Pak. Mungkin ya bisa saya ini dulu, coba. ganti dulu ya. Nanti request lagi ya Pak ya. Kalau udah request masuk tolong saya di WhatsApp supaya saya bisa approve. Oke.
Oke, teman-teman semuanya, masih bersama dengan saya dan juga Pak Al-Fatih. Kita akan belajar bareng Pak Al-Fatih ya. Sambil nunggu Pak Al-Fatih connect lagi, terhubung lagi, aku mau kasih update IHSG dikit. Ini banyak yang nanya, IHSG gimana? IHSG besok bakalan turun nggak? Lihat Dow Jones nanti ya, lihat indeks Dow Jones dan juga S&P 500 ntar malam. Kalau aku perhatikan sih, ini 50-50 antara naik dan turun. Trennya bakalan beberapa hari ini akan sideways dulu. Cuman kalau dilihat ombaknya sampai bulan Oktober nanti, arahnya masih turun. Kalau bulan September ini udah low-nya di angka 4754, nggak akan lebih dalam dari itu kalau di September. Jadi koreksinya masih nanti ya, di bulan Oktober itu masih akan terjadi. Oke. Oke, teman-teman, kita sambil invite Pak Al-Fatih. Kalau view aku gimana? View aku dalam beberapa hari ini sih saham-saham sektor properti ya, properti terutama yang kawasan industri gitu. Jadi kayak BEST, Kija, kemudian SSIA itu masih menarik buatku. Oke. Sido bagus nggak? Bagus, cuman nggak bisa cepat. Halo, Pak Al-Fatih, ketemu lagi. Halo? Wah, ini masih koneksinya masih ini nih. Cek, cek, cek. Halo? Iya, Pak Al-Fatih, coba ngomong, Pak. Coba bicara, Pak. Oke. Untuk ya sambil menunggu ini ya, Pak Al-Fatih signalnya. Ya, Pak, kayaknya masih putus-putus, Pak. Oke, coba lagi, Pak. Ya, Coba, ya Pak. saya cukup jelas nggak? Iya, di sini putus-putus. Oke, Pak. Halo? Yang ini Iya, tuh malam Pak Al-Fatih suaranya ada Jim. Iya, masih, Pak. Coba, Pak. aktif Iya, satu lagi banyak ya. nih. Banyak nih. Oh, mau satu lagi. Coba deh, boleh. Satu lagi dicoba ya, Pak ya. Nanti request lagi ya. Oke. Oke, teman-teman sambil nunggu Pak Al-Fatih ya. Kalau saham perbankan, BRI gimana? Nanti pasti akan dibahas lebih dalam bersama Pak Al-Fatih. Cuman kalau aku ngelihat technical rebound-nya ini sifatnya sangat temporer banget ya. Untuk BRIS ini juga masih akan sideways dengan range 700 sampai 800. Saya nggak beli dulu. Kemudian BBRI ini juga akan sideways, range-nya 3.000 sampai 3.200 ya, 3.000 sampai 3.200 ya. Hari Jumat kemarin aku ada ngomong BRI itu batasnya di level sekitar 3.200-an dan hari ini mentok kepentok di situ gitu ya. Jadi kena satu resisten. Oke. Untuk BJTM gimana? BJTM juga sama. Ini aku ngelihat rebound-nya juga very short term banget ya. Jadi masih wait and see, belum banyak activity gitu. Oke, semoga lancar. Yang ketiga, cek. Halo Pak Al-Fatih. Nah ini kayaknya jauh lebih baik nih. Coba Pak. Halo Pak Al-Fatih, market besok gimana Pak? Di kuartal keempat ini Pak. Masuk ke kuartal keempat gimana Pak? Kalau Bapak ngelihat dari sentimen global dan juga untuk domestik, Ya, iya, oke. ya. Jadi kalau Bapak ngelihat sentimen Oke. global, regional dan juga Ya, domestik gimana? kalau saya kan tadi mencoba naik di atas 5.000. Ya. Ya, regional kayak Dow Jones, jangan seperti Nikkei, namanya Shanghai juga rebound ya. Hanya kayaknya masih berat ya, kenapa? Karena Amerika dan juga lainnya itu masalah COVID sudah lebih baik gitu ya. Nah, sedangkan kita
kita belum belum kelihatan gitu ya perbaikannya gitu. Jadi kelihatannya karena kalau meningkat COVID-nya tentu itu akan memukul ekonomi kita gitu ya. Jadi apa namanya ya baik biaya untuk dan lain sebagainya maupun pertumbuhan ekonomi terganggu ya. Saat ini kita di kawasan kita termasuk yang di belakang gitu ya untuk COVID ini. Jadi itu Oke, 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 oke. Oke. Em, oke, maaf teman-teman dan maaf juga Pak Al-Fatih ya. Em, Kendala internet kali ya. Teman-teman kalau ngelihat saya suaranya jelas nggak ini saat ini? Oke, aku lanjutin ya. Aku sambil nunggu request dari Pak Al-Fatih lagi. Ya, aku kalau ngelihat saham-saham perbankan, tadi itu kan ngebahas tentang saham-saham perbankan ya. Di BJTM, tadi terakhir aku bahas BJTM. BJTM ini sebenarnya lagi di support banget, cuman kenaikannya dia nggak bakalan banyak. Paling mentok tuh 530 sampai 550 aja gitu. Ya. Nah, oke, 530 sampai 550 aja gitu ya. Jadi meskipun aku bilang September ini turunnya udah mentok untuk IHSG di bulan September, tapi Oktober masih bisa turun. Jadi September ini dia nggak akan naik kenceng, tapi sideways gitu, sisa September ini. Oke, aku sambil nunggu Pak Al-Fatih. Oke, saya sambil bahas saham-saham yang lain ya, teman-teman ya. Jadi kemarin aku sempat bahas tentang GGRM. GGRM itu di level 40.000 sampai 41.000 itu murah banget ya teman-teman. Cara valuasi juga murah banget. Dan di bawah itu juga sangat murah sekali. Jadi kalau buat investasi jangka panjang pun masih bisa gitu. David Guzerizal Big Cap dan Second Liner Banking mana yang paling seksi untuk di-collect? Big Caps-nya BCA dong. Itu udah pasti. Cuman dia tipenya tipe elegan ya, bukan tipe yang gerak cepat gitu. Sedangkan kalau yang gerak cepat dari yang syariah sih BRIS. Tapi sekarang saya lagi nggak ini ya, nggak ambil BRIS ya. Lagi posisi nanggung banget sekarang marketnya. Gold price turun tapi MDKA kok naik. Saya sambil nunggu Pak Al-Fatih. Gold price turun tapi kok MDKA naik ya. Gold itu turun, ini menyentuh moving average 100. Dan kalau aku perhatikan sih bisa mengalami pantulan lagi. Jadi untuk harga emas sendiri itu bisa di angka 1840 sampai 1920. Bisa naik sampai range itu. Jadi teman-teman yang kemarin sempat beli emas baik secara fisik maupun beli secara ini ya commodity trading ini bakalan ada pantulan atau technical rebound gitu. Dan kalau aku lihat untuk MDKA juga gerakannya tuh relate banget dengan harga emas. Memang MDKA sendiri sama kayak pergerakan gold ini udah di MA 100 juga gitu. Ya, jadi MDKA-nya tadi ngeduluin ada pantulan gitu ya. Cuman ya sama MDKA ini bakalan masih sideways dalam beberapa hari ini gitu. Kalau BBKP gimana? Masih wait and see juga. Semua kalau aku bilang banking menurutku masih wait and see ya. Nah, nanti kita akan dengar juga dari Pak Al-Fatih untuk bankingnya gimana. Oke, semoga lancar, aku deg-degan. Pak Al-Fatih, nyangkut di BBNI, BBCA, GRM, Podo mau.
nyangkut rugi berapa? Kalau ruginya less than 10% itu bukan nyangkut sih, less than 15% untuk saham-saham tadi masih oke juga. Halo Pak Alfati, selamat malam. Pak, hai. Pak mungkin bisa diulang lagi Pak, tadi untuk view Bapak secara global dan secara domestik gimana Pak? Aku takut ini, internetnya nggak bisa lagi. Halo Pak, nggak bisa. Iya, saya nggak bisa mendengar. Ya, jadi Nah, kita sekarang lihat bisa. kan global sudah banyak penguatan ya, tapi justru di kitanya Udah bisa apa? nih Pak sekarang. Ya, tadi saya coba speed test di sini ada 16 mega dan 8. Oke, ya baik. Oke, aku matiin komennya dulu ya. Oke, Pak. Ya, untuk global dan juga domestik gimana Pak? Mm-mm. Halo? Internetnya grogi kali ya. Kita ngobrol ini. Nah, eh, apa namanya? Jadi apa? Kalau kita lihat dari regional yang menguat, tapi kita justru enggak, tentu jadi pertanyaan, kenapa gitu ya? Hanya kan kalau global menguat, kita juga ikut menguat gitu ya. Nah, kalau kondisinya tidak seperti itu, masalah kita gitu. Nah, kalau kita lihat hanya apa? Nah, salah satu yang paling menonjol masalah COVID ya, di mana di negara-negara lain sudah mulai terjadi penurunan, tapi di kita masih belum ya, masih jadi tantangan buat kita. Kalau mohon maaf nih Pak, ini masih suaranya masih belum kedengeran ini Pak. Kalau misalkan kita reschedule besok gimana Pak? Supaya suaranya lebih jelas gitu. Halo? Halo? Untuk Cek, cek. Mohon maaf Pak, ini nggak kedengeran. Oke. Halo? eh, apa mengendalikan ya pandemi ini. Nah, eh, ya kita berharap aja dengan apa namanya pesang ini dan juga Oke teman-teman, sayang sekali ya, padahal Pak Al-Fatih ini banyak banget ilmunya. Aku udah seneng banget bisa nge-live bareng Pak Al-Fatih. Tapi sepertinya ini ada sedikit kendala koneksi ya. Em, kita coba sekali lagi ya. Kalau misalkan nggak bisa, kita akan reschedule ya. Oke.
Oke, kita akan reschedule aja ya untuk live dengan Pak Al-Fatih. Sayang banget ya nih teman-teman, kita padahal bisa belajar banyak banget dari Pak Al-Fatih. Oke, teman-teman, aku akan, tadi aku sempat dengar dikit ya Pak Al-Fatih ada ngomong apa tentang market, bahwa dikit-dikit ya, aku coba tadi susun-susun pasalnya gitu. Jadi IHSG kenapa nggak naik ketika kemarin regional naik gitu. Salah satu faktornya memang karena COVID-19 di Indonesia ini lumayan tinggi gitu ya. Dan memang naik terus. Tapi ada faktor lain juga kalau aku perhatikan sebenarnya untuk pergerakan daily itu naik turun minor dikit-dikit, perbedaan dikit-dikit nggak apa-apa. Cuman yang aku perhatikan untuk monthly-nya, gerakannya itu secara monthly kelihatannya sama ya, jadi udah kena resisten semua juga ya, secara monthly udah kena resisten. Nah, kalau untuk indeks Dow Jones sendiri, indeks Dow Jones itu resistennya di angka 27535. Aku lihat ini kalau untuk Dow Jones malam hari ini masih akan ada penguatan, tapi terbatas banget. Palingan di pagi harinya mereka itu naik, bisa jadi sore harinya tutup di bawah, kayak yang terjadi pada IHSG hari ini gitu. Terus kemudian, suara saya jelas nggak teman-teman? YouTube-nya besok ya, hari ini lagi nggak siapin room buat YouTube hari ini ya. Oke, untuk sektor consumer good sendiri, untuk sektor consumer good yang jadi perhatian aku banget adalah gudang garam dan juga HMSP. Besok aku juga akan keluarin konten tentang HMSP lagi, yang lagi murah-murahnya banget ya, jadi murah banget, valuasinya juga sangat murah banget. Untuk GGRM sendiri, dia saat ini menguasai pangsa pasar untuk rokok di Indonesia karena harganya murah ya, harga rokoknya dia murah ya. Jadi kalau HMSP dia pangsa pasarnya sebagian besar tuh juga beralih ke GGRM, dan sekarang HMSP dia sedang berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan bikin ini rokok Jisamsu tuh kemasannya jadi lebih less cost supaya dia bisa menjual dengan lebih murah, supaya bisa bersaing dengan GGRM gitu. Cuman kalau ngelihat historical selama 5 tahun, bukan cuman selama kuartal kedua aja, untuk HMSP ini dia punya ROE dan dia punya net profit margin selama 5 tahun berturut-turut, itu dia lebih stabil, lebih tinggi angkanya daripada GGRM gitu ya. Jadi memang marginnya dia juga lebih gede gitu. Oke, INDF gimana? INDF gimana? Turun? Bagus dong. Karena kalau INDF ini susah banget ditunggu turunnya, nggak turun-turun. 7.000 ini adalah level support pertama untuk INDF ya. Jadi yang mau ngumpulin buat investing, 7.000 ini level support pertama. Dan kalau misalkan dia bisa turun ke 6.800 itu lebih oke lagi. Nah, untuk INDF dan juga untuk ICBP itu nggak bisa turun makin dalam sih gitu. Susah kalau ngarepin INDF dan juga ICBP turun dalam banget gitu ya. Paling aku perhatikan kalau INDF ini supportnya ada di angka 6.800, jadi 7.000, 6.800 dan juga 6.400. Terus kalau Unilever supportnya di angka 7.800 ya, 7.800. Susah turunnya lagi ya. Kalau misalkan INDF Unilever turun, wah itu kesempatan banget, jangan takut. Terus MNCN nanti mungkin di bulan Oktober saya akan live bareng salah satu dengan direksi dari MNCN, nanti bisa tanya-tanya lagi di situ. Terus kemudian BEST sih masih oke ya, selama dia di atas angka 168 sih masih oke sih, dan bahkan hari ini dia naik lagi. Kemarin best price aku 168 sampai 178 gitu untuk BEST di IM Trade ya. Tapi itu average up, level average up. Kalau yang level beli pertamanya kita udah beli di 143 sampai 146 itu tanggal 27 Agustus.
Itu untuk BEST. Aku suka sih BEST, kemudian Kija SSIA, terus kemudian SMRA. Ini aku suka gitu. Untuk SMRA sekarang masih berada di area support. Kalau buat trader mungkin geraknya belum cepat, tapi kalau yang buat semi investing kayak 6 bulan itu boleh diiniin ya. Oke. Oke. Terus kalau BBNI dan Bank Mandiri masih sama juga ya. Ini beberapa hari ini bakalan sideways aja gitu. Masih riskan, jadi masih riskan. Jadi aku nggak masuk dulu, nggak terlalu banyak agresif masuk dulu untuk beberapa hari terakhir. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk di saham, kalau teman-teman masuk IM Trade itu kayak anggap kayak teman-teman ini ya, sekolah, misalkan mau jadi dokter, sekolah dulu gitu, sekolah dulu, tapi kan nggak bisa langsung praktek. Kalau yang ini bisa langsung praktek gitu. Kita bimbing teman-teman, pokoknya kita ajarin banget ya, untuk money management kita kasih tahu juga. Medco masih sideways sampai kapan? Masuk kuartal 4 ini, aku lihat untuk sektor migas dan juga sektor coal, pertambangan, bakalan ada sentimen positif ya, karena akan ada masuk musim dingin ya, jadi butuh banyak bahan bakar untuk penghangat, dan juga untuk coal sendiri, untuk batu bara akan ada relaksasi untuk restriksi impor batu bara di China. Terus BEST masih boleh masuk nggak di angka berapa? BEST sekarang masih bisa masuk, tapi bukan best price, palingan masuknya 5%. Ya, kalau best price-nya tuh 168 tuh aku udah ada info beberapa hari kemarin juga di live-live yang sebelumnya. Kalau M-Trade infonya real time. Cuman teman-teman, aku cuman mau kasih tahu lampu kuning banget, market ini masih bisa jatuh, duitnya jangan dihabisin buat sekali beli gitu. Afif Solahuddin, semua suka-suka bandar, retail nggak bisa apa-apa. Ya, jadi yang menarik adalah ada beberapa hal yang di luar kontrol kita. Contohnya pergerakan harga saham itu di luar kontrol kita. Yang ada di dalam kendali kita apa? Yang ada di dalam kendali kita adalah pembatasan risiko. Kita bisa membatasi risiko yang pertama dengan mengatur jumlah uang yang masuk ke pasar saham, baik untuk investasi maupun untuk trading. Yang kedua, kita membatasi risiko dengan jumlah saham yang kita beli, gitu ya. Dan yang ketiga, kita membatasi risiko dengan adanya stop loss, ya. Tentu saja ya ada yang keempat ya, kita membatasi risiko dengan cara memilih saham yang benar gitu. Kalau misalkan buat investasi dari bisnis model, manajemen, profitabilitas, valuasi. Besok hari Sabtu aku akan bahas tentang makroekonomi untuk trading dan investasi. Nah, hari Sabtu kemarin aku ada bahas tentang psikologi trading tuh. Aku mau sharing dikit ya tentang psikologi trading. Ada yang menarik nih dari sharing aku tentang psikologi trading kemarin hari Sabtu. Nah, intinya tuh gini teman-teman, aku sempat diskusi dengan satu orang temanku yang dia itu satu apa ya, bisa dibilang psikolog lah. Psikolog bukan juga, coach psikologi. Coach psikologi. Ya, dia menguasai tentang psikologi gitu ya. Meskipun dia bukan gelar psikologi secara akademis, tapi dia ada sertifikasi seperti itu. Nah, saya sempat cerita tentang, sebenarnya saya ceritanya tentang parenting, tapi nyambung banget ke saham. Saya bilang bahwa aku tuh kepengen anak aku nggak banyak main game, aku kepengen anakku lebih banyak baca, dan seterusnya. Nah, di situ saya belajar satu hal, bahwa semakin tinggi ekspektasi saya, semakin tegang. Saya semakin tegang, semakin stres. Ketika saya semakin stres, semakin karena terlalu tinggi ekspektasi, maka yang saya lakukan terhadap si anak, dalam hal ini ketika parenting ya, terhadap si anak itu jadi tegang semua gitu. Jadi malah apa yang ingin saya komunikasikan dengan si anak jadi nggak tersampaikan. Akhirnya si coach ini dia nyambungin dengan kehidupan aku dalam trading saham. Dia bilang gini,
ngajarin bahwa semakin kita ngebet, semakin saya harus ini dari pasar saham, itu kan justru semakin susah objektif dalam mengambil keputusan. Nah, ternyata aku sampai jadi sadar banget ada satu benang merah antara psikologi trading, psikologi investasi dibandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Psikologi keterkaitannya gimana? Keterkaitannya adalah ternyata semakin tinggi ekspektasi kita, ekspektasi terlalu tinggi, maka kita akan semakin tegang itu semakin gak objektif dalam mengambil keputusan, ya. Jadi istilah kata kita mempunyai mimpi yang besar tuh boleh, pengen jadi trader dan investor yang dapat keuntungan yang besar itu boleh, pengen jadi kaya ya boleh, cuman mesti diimbangi dengan action kita setiap hari, diimbangi dengan action kita sehari-hari. Jadi prinsipnya dream big, start small, and continue improvement, continue and never ending improvement. Nah, dari sinilah saya mulai mengerti satu hal yang sangat penting sekali, bahwa instead of kita fokus pada result, lebih baik kita fokus pada prosesnya aja setiap hari kayak gini. Nah, aku mau nanya teman-teman, aku nih tanpa sadar, aku nge-live kayak gini tuh udah setengah tahun. Udah ya belum tutup waktu itu ya, belum di ini PSBB gitu. Nah, terus kemudian aku balik dan aku bikin kayak gini. Aku mau nanya teman-teman semuanya, 6 bulan aku nge-live kayak gini, siapa yang mengalami perubahan? Siapa yang nonton tiap hari? Tulis tuh, nonton tiap hari. Kalau nonton tiap hari, ngerasain perubahan apa? Nah, itu sebenarnya Anda udah menerapkan prinsip CANI, Continue and Never Ending Improvement. Nah, di dalam psikologi trading ini kemarin aku juga ada ceritain 4 level dalam belajar, 4 level di dalam expertise, 4 level di dalam kita belajar. 4 level ini apa? Yang pertama adalah level UC, level unconscious, UI, unconscious incompetence. Unconscious incompetence itu artinya apa? Nggak sadar, nggak bisa, dan nggak mau bisa. Nah, itu level paling bawah. Artinya, nggak sadar bahwa nggak bisa investasi, dan nggak kepengen investasi, nggak belajar investasi. Nah, Anda udah ngelewatin level itu. Buktinya, Anda ada di sini. Anda ada di sini, dan setiap hari Anda nonton, ya. Setiap hari Anda nonton di sini. Oke. Terus, oke ya. Terus kemudian, jadi Anda udah sadar bahwa kepengen bisa. Naik di level berikutnya, di atasnya, satu lagi, ada level conscious incompetence. Level kedua adalah conscious incompetence, level di mana sadar, conscious itu sadar, incompetence, nggak bisa. Sadar bahwa kita nggak bisa. Nah, maka dari itu, level conscious incompetence ini, teman-teman sadar nggak bisa, cari cara supaya bisa. Salah satunya cara dengan ikut live trading, ikut ini Instagram live kayak gini setiap hari. Terus kemudian bisa ikut SODV gratis pakai kode promo, terus ikut IM Trade, contohnya kayak gitu ya. Nah, mungkin dengan ikut sekolah pasar modal dari IDX. Nah, kemudian level yang ketiga, level yang berikutnya disebut dengan conscious competence. Level ketiga ini artinya teman-teman bisa, tapi masih pakai mikir ya. Jadi contohnya kalau misalkan nyetir mobil pada level conscious competence ini bisa tapi masih mikir. Jadi kalau mau belok ke kanan, lampu sen kanan di mana, kayak gitu dan seterusnya. Kemudian level yang terakhir adalah level unconscious competence. Pada level yang terakhir ini adalah level autopilot, di mana Anda melihat sesuatu itu jadi bisa tanpa harus mikir. Contoh, ibu-ibu dulu kalau pertama kali masak harus pakai resep. Tapi kemudian setelah lama mengulang resep yang sama,
ibu-ibu jadi bisa masak tuh sambil nonton drama Korea atau apapun. Nah, sama sebagai seorang investor dan trader juga. Ketika Anda pada level kedua, level conscious incompetence, level sadar bahwa Anda nggak bisa, kemudian Anda belajar, masuk pada level conscious competence, bisa dengan sadar, itu akan sangat mengalami banyak tantangan, contohnya bingung dan segala macam. Nah, kemudian baru dari situ kalau Anda terus berlatih, terus belajar, nanti bisa naik ke level jadi conscious, apa ya tadi ya, unconscious competence, bisa secara nggak sadar. Nah, ada cerita yang menarik juga dari satu pemain golf dunia, namanya kalau nggak salah Tiger Woods, ya, Tiger Woods. Nah, tahu nggak teman-teman, Tiger Woods ini dia berhasil menjadi seorang pemain golf yang sangat luar biasa sekali, atlet yang sangat luar biasa sekali. Itu gimana? Ternyata dia tuh udah dipersiapkan dari baby oleh ayahnya. Jadi ketika dia usia berapa bulan gitu, dia udah diajarin tentang bola golf itu, gimana caranya masukin bola golf, kayak gitu ya, pelan-pelan dia diajarin terus. Dan Tiger Woods ini adalah bukti nyata dari quotes yang mengatakan bahwa 10.000 kali pengulangan, maka Anda akan menjadi ahlinya di bidang tersebut. Nah, mungkin nggak semuanya ya, mungkin nggak semuanya mengalami hal itu ya. Ada juga atlet yang namanya Roger Federer, itu pengalamannya beda dengan Tiger Woods ya. Roger Federer justru malah dia belajar banyak hal. Nah, bicara tentang Tiger Woods sendiri, aku juga keinget dengan satu guru kungfu. Siapa tuh namanya yang dia mengatakan bahwa latihan satu jurus 10.000 kali lebih banyak, lebih berguna daripada berlatih 10.000 jurus sekali. Siapa tuh ya namanya ya? Bruce Lee, ya. Bruce Lee. Kok jadi Tiger Woods? Contoh, itu tadi contoh aja ya, teman-teman ya. Jadi aku cuma mau kasih contoh buat teman-teman yang mau berhasil dalam investasi, trading, ataupun dalam bidang apapun. Sebenarnya nggak harus selalu berawal dari bakat atau background. Bisa dengan cara melakukan pengulangan terus-menerus, dalam arti tekun ya, konsisten gitu. Jadi kayak contohnya kayak Tiger Woods, kemudian Bruce Lee itu tadi gitu. Masih ada hubungannya dengan saham Wood kemarin? Gak ada hubungannya, ada aja teman-teman ini. Oke, teman-teman, itu aja dari saya malam hari ini. Sorry hari ini nggak gitu lancar untuk live-nya, harusnya kita bisa belajar banyak dari Pak Al-Fatih ya. Besok hari Sabtu saya akan share mengenai makroekonomi untuk trading dan investing. Langsung aja masuk ke ellendesme.com/SODV dengan kode promo SODV29 gitu ya. Untuk live bersama Pak Al-Fatih saya akan coba untuk reschedule. Oke ya. Kita akan kasih giveaway hadiah untuk 10 pemenang dapat 15 hari M-Trade. Jadi M-Trade ini nggak cuma ngajarin tentang beli jual saham, tapi juga money management dan risk managementnya juga gitu. Oke, tadi aku ada ya pertanyaan giveaway ya. Aku ada kasih 4 level. 4 level untuk seseorang belajar dan menjadi expert di bidang tersebut ya. Level of learning. Level 1, 2, 3, 4. Nah, sebutkan level keempat. Ini namanya apa? Robbie Freeman 11. Oke, yang kedua apaan Bruce Lee? Saya nggak nanya Bruce Lee ya. Level keempat apa? Lee Min Hee. Oh, bukan Lee Min Ho ya. DE 703. Edi Sugiarto. Clarissa. Staple 34. Johan Lau. Ilham JK 45. Chen Hazel. Singing Felixson. Oke. Teman-teman nanti aku akan coba buatin untuk YouTube channelnya ya, buat
buat sesi psikologi trading. Cuman yang udah member bisa lihat di rekaman webinar. Thank you semuanya yang menang malam hari ini. DM aku ya dengan kode EMT15 nama email dan HP, dan semoga besok IG live kita bisa lebih baik lagi. Saya Ellen May dan terima kasih buat semuanya yang udah setia nonton. Salam profit, bye-bye. Mana Pak Al-Fatih ya? Wih, oke. Say hi dong sama Pak Al-Fatih. Halo Pak Al-Fatih. Halo, Halo. apa kabar Pak? Ya. Iya, suaranya agak delay dikit. Kedengeran? Oke, teman-teman, aku matiin komennya ya biar wajah Pak Al-Fatih Baik. kelihatan jelas. Oh, oke. Oke. Nah, aku kenalin dulu nih, Pak Al-Fatih ini siapa sih? Pak Al-Fatih ini adalah seorang analis yang udah lama banget, yang udah senior banget di Indonesia. Bahkan ketika tahun 2007 dulu, aku belajar technical analysis tuh ke Pak Al-Fatih loh. Aku nggak pernah ikut workshop atau pelatihan apapun, satu tok. Aku ikut seminar satu tok. Itu seminar yang waktu itu Pak Al-Fatih ngajar dan Pak Suratman Durrahman waktu itu ngajar gitu. Dan sampai sekarang nih Pak Al-Fatih masih sangat konsisten sekali ya, dan luar biasa banget karirnya gitu. Pak Al-Fatih boleh dong diceritain pengalamannya gimana sih di pasar saham tuh udah dari tahun berapa lama? Karena malam hari ini kita mau belajar banyak nih dari Pak Al-Fatih. Ya, kalau di saham sendiri sih sebelum Krismon 97 ya, saya udah masuk, jadi saya udah ngalamin beberapa kali Krismon ya. Tahu Krismon 98, terus ya yang 2008 itu kan subprime mortgage, kemudian One juga ngadepin ya, jadi ya lumayan lah pengalamannya. Nah sebelum di saham saya sebenarnya sempat juga di komoditi ya, jadi saya belajar technical di sana tuh, karena di komoditi itu technical itu malah senjata ya untuk survive gitu ya. Nah kemudian saya masuk ke pasar modal. Di pasar modal itu waktu itu saya agak shock ya ketika ketemu ada seorang analis teknikal dari sebuah sekuritas besar waktu itu ya. Justru ternyata dia nggak, dia teknikal dari sebuah sekuritas besar, tapi ada hal-hal penting yang dia nggak ngerti. Nah sejak itu saya bertekad sih untuk mengajar, dan kemudian ketemu ya komunitas investor waktu itu dengan Pak Surya May waktu itu salah satu yang ikut. Oke, dan saya juga mencari standar ya. Jadi saya mencoba belajar yang sebenarnya gimana, dan mengambil beberapa sertifikasi di teknikal yang termasuk internasional ya. Saya akhirnya kan ngambil gelar CFTA ya, Certified Financial Technician, itu dari IFTA, Federation of Technical Analysis. Oke. Dan ya untuk IFTA sendiri saya udah sempat 3 kali ya diundang sebagai pembicara di sana, dan tahun ini rencananya 24 Oktober saya bicara yang keempat kalinya. Gabung karena yang tahun ini kalau kan Zoom ya, pakai online, setahu saya sih free ya, jadi itu kalau nalarnya silahkan gabung, karena itu nanti sih di sana gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan Pak Al-Fatih, ini kayaknya ada sedikit kendala di jaringan ya. Teman-teman, kalau suara saya putus-putus nggak teman-teman? Bisa dijawab teman-teman, ini Pak B bilang suara putus-putus gitu. Suara saya. Cek. Suara aku putus-putus nggak? Atau di Pak Al-Fatih? Halo, tolong dijawab teman-teman. Saya jelas nggak? Suara aku juga hilang-hilang. Waduh, jelas. Oke. Cek.
Suara aku jelas ya. Pak Fatih ada ini Pak, ada alternatif WiFi lagi Pak. Mungkin Ya, bisa saya coba ini dulu, ya. ganti dulu ya. Nanti request lagi ya Pak ya. Kalau udah request masuk, tolong saya di WhatsApp supaya saya bisa approve. Oke. Oke, teman-teman semuanya, masih bersama dengan saya dan juga Pak Al-Fatih. Kita akan belajar bareng Pak Al-Fatih ya. Sambil nunggu Pak Al-Fatih connect lagi, terhubung lagi, aku mau kasih update IHSG dikit. Ini banyak yang nanya, IHSG gimana? IHSG besok bakalan turun nggak? Lihat Dow Jones nanti ya, lihat indeks Dow Jones dan juga S&P 500 ntar malam. Kalau aku perhatikan sih, ini 50-50 antara naik dan turun. Trennya bakalan beberapa hari ini akan sideways dulu. Cuman kalau dilihat ombaknya sampai bulan Oktober nanti, arahnya masih turun. Kalau bulan September ini udah low-nya di angka 4754, nggak akan lebih dalam dari itu kalau di September. Jadi koreksinya masih nanti ya, di bulan Oktober itu masih akan terjadi. Oke. Oke teman-teman, kita sambil invite Pak Al-Fatih. Kalau view aku gimana? View aku dalam beberapa hari ini sih saham-saham sektor properti ya, properti terutama yang kawasan industri gitu. Jadi kayak BEST, Kija, kemudian SSIA itu masih menarik buatku. Oke. Sido bagus nggak? Bagus, cuman nggak bisa cepat. Halo, Pak Al-Fatih, ketemu lagi. Halo? Wah, ini masih koneksinya masih ini nih. Cek, cek, cek. Halo? Iya, Pak Al-Fatih, coba ngomong, Pak. Coba bicara, Pak. Oke. Untuk, ya, sambil menunggu ini ya, Pak Al-Fatih signalnya. Ya, Pak, kayaknya masih putus-putus, Pak. Oke, coba lagi, Pak. Ya, Coba, ya Pak. saya cukup jelas nggak? Iya, di sini putus-putus. Oke, Pak. Halo? Yang ini Iya, tuh malam Pak Al-Fatih suaranya ada Jim. Iya, masih, Pak. Coba, Pak. aktif Ini satu udah lagi ya. bener nih, udah bener nih. Oh, mau satu lagi, coba deh, boleh. Satu lagi dicoba ya, Pak ya. Nanti request lagi ya. Oke. Oke, teman-teman sambil nunggu Pak Al-Fatih ya. Kalau saham perbankan, BRI gimana? Nanti pasti akan dibahas lebih dalam bersama Pak Al-Fatih. Cuman kalau aku ngelihat technical rebound-nya nih sifatnya sangat temporer banget ya. Untuk BRIS ini juga masih akan sideways dengan range 700 sampai 800. Saya nggak beli dulu. Kemudian BBRI ini juga akan sideways, range-nya 3.000 sampai 3.200 ya, 3.000 sampai 3.200 ya. Hari Jumat kemarin aku ada ngomong BRI itu batasnya di level sekitar 3.200-an dan hari ini kepentok di situ gitu ya. Jadi kena satu resisten. Oke. Untuk BJTM gimana? BJTM juga sama. Ini aku ngelihat rebound-nya juga very short term banget ya. Jadi masih wait and see, belum banyak activity gitu. Oke. Semoga lancar. Yang ketiga, cek. Halo Pak Al-Fatih. Nah ini kayaknya jauh lebih baik nih. Coba Pak. Halo Pak Al-Fatih, market besok gimana Pak? Di kuartal keempat ini Pak. Masuk ke kuartal keempat gimana Pak? Kalau Bapak ngelihat dari sentimen global dan juga untuk domestik,
Ya, Iya, ya. oke. Jadi kalau Bapak ngelihat sentimen Oke. global, regional dan juga Ya, domestik gimana? kalau saya kan tadi mencoba naik di atas 5.000. Ya. Eh, ya, regional kayak Dow Jones, jangan seperti Nikkei namanya, Shanghai juga rebound ya. Hanya kayaknya masih berat ya. Kenapa? Karena Amerika dan juga lainnya itu masalah COVID sudah lebih baik gitu ya. Nah, sedangkan kita belum belum kelihatan gitu ya perbaikannya gitu. Jadi eh, kelihatannya sana karena kalau meningkat COVID-nya tentu itu akan memukul ekonomi kita gitu ya. Jadi apa namanya ya baik biaya untuk dan lain sebagainya maupun pertumbuhan ekonomi terganggu ya. Saat ini kita di kawasan kita termasuk yang di belakang gitu ya untuk COVID ini. Jadi itu Oke, 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 oke. Oke. Em, oke, maaf teman-teman dan maaf juga Pak Al-Fatih ya. Em, Kendala internet kali ya. Teman-teman kalau ngelihat saya suaranya jelas nggak ini saat ini? Oke, aku lanjutin ya. Aku sambil nunggu request dari Pak Al-Fatih lagi. Ya, aku kalau ngelihat saham-saham perbankan, tadi itu kan ngebahas tentang saham-saham perbankan ya. Di BJTM, tadi terakhir aku bahas BJTM. BJTM ini sebenarnya lagi di support banget, cuman kenaikannya dia nggak bakalan banyak. Paling mentok tuh 530 sampai 550 aja gitu. Ya, nah oke, 530 sampai 550 aja gitu ya. Jadi meskipun aku bilang September ini turunnya udah mentok untuk IHSG di bulan September, tapi Oktober masih bisa turun. Jadi September ini dia nggak akan naik kenceng, tapi sideways gitu, sisa September ini. Oke, aku sambil nunggu Pak Al-Fatih. Oke, saya sambil bahas saham-saham yang lain ya, teman-teman ya. Jadi kemarin aku sempat bahas tentang GGRM. GGRM itu di level 40.000 sampai 41.000 itu murah banget ya teman-teman. Cara valuasi juga murah banget. Dan di bawah itu juga sangat murah sekali. Jadi kalau buat investasi jangka panjang pun masih bisa gitu. David Guzrizal Big Cap dan Second Liner Banking mana yang paling seksi untuk di collect? Big Caps-nya BCA dong. Itu udah pasti. Cuman dia tipenya tipe elegan ya, bukan tipe yang gerak cepat gitu. Sedangkan kalau yang gerak cepat dari yang syariah sih BRIS. Tapi sekarang saya lagi nggak ini ya, nggak ambil BRIS ya. Lagi posisi nanggung banget sekarang marketnya. Gold price turun tapi MDKA kok naik. Saya sambil menunggu Pak Al-Fatih. Gold price turun tapi kok MDKA naik ya. Gold itu turun, ini menyentuh moving average 100. Dan kalau aku perhatikan sih bisa mengalami pantulan lagi. Jadi untuk harga emas sendiri itu bisa di angka 1840 sampai 1920. Bisa naik sampai range itu. Jadi teman-teman yang kemarin sempat beli emas baik secara fisik maupun beli secara ini ya commodity trading ini bakalan ada pantulan atau technical rebound gitu. Dan kalau aku lihat untuk MDKA juga gerakannya tuh relate banget dengan harga emas. Memang MDKA sendiri sama kayak pergerakan gold ini udah di MA 100 juga gitu. Ya, jadi MDKA-nya tadi ngeduluin ada pantulan gitu ya. Cuman ya sama MDKA ini bakalan masih sideways dalam beberapa hari ini gitu.
Kalau BBKP gimana? Masih wait and see juga. Semua kalau aku bilang banking menurutku masih wait and see ya. Nah, nanti kita akan dengar juga dari Pak Al-Fatih untuk bankingnya gimana. Oke, semoga lancar. Aku deg-degan. Pak Al-Fatih, nyangkut di BBNI, BBCA, GRM, Podo mau. Nyangkut rugi berapa? Kalau ruginya less than 10% itu bukan nyangkut sih, less than 15% untuk saham-saham tadi masih oke juga. Halo Pak Al-Fatih, selamat malam. Pak, hai. Pak, mungkin bisa diulang lagi Pak. Tadi untuk view Bapak secara global dan secara domestik gimana Pak? Aku takut ini. Internetnya nggak bisa lagi. Halo Pak, nggak bisa. Iya, saya nggak bisa mendengar. Ya, jadi Nah, kita sekarang lihat kan global sudah banyak penguatan ya, tapi justru di kita udah bisa apa? nih Pak sekarang. Ya, tadi saya coba speed test di sini ada 16 mega dan 8. Oke, ya baik. Oke, aku matiin komennya dulu ya. Oke, Pak. Ya, untuk global dan juga domestik gimana Pak? Mm-mm. Halo? Internetnya grogi kali ya. Kita ngobrol ini. Nah, eh, apa namanya? Jadi apa? Kalau kita lihat dari regional yang menguat, tapi kita justru enggak, tentu jadi pertanyaan. Kenapa gitu ya? Hanya kan kalau global menguat, kita juga ikut menguat gitu ya. Nah, kalau kondisinya tidak seperti itu, masalah kita gitu. Nah, kalau kita lihat hanya apa? Nah, salah satu yang paling menonjol masalah COVID ya, di mana di negara-negara lain sudah mulai terjadi penurunan, tapi di kita masih belum ya, masih jadi tantangan buat kita. Kalau mohon maaf nih Pak, ini masih suaranya masih belum kedengeran ini Pak. Kalau misalkan kita reschedule besok gimana Pak? Supaya suaranya lebih jelas gitu. Halo? Halo? Untuk Cek, cek. Mohon maaf Pak, ini nggak kedengeran. Oke. Halo? eh, apa mengendalikan ya pandemi ini. Nah, eh, ya kita berharap aja dengan apa namanya pesang ini dan juga
Oke teman-teman, sayang sekali ya, padahal Pak Al-Fatih ini banyak banget ilmunya. Aku udah seneng banget bisa nge-live bareng Pak Al-Fatih. Tapi sepertinya ini ada sedikit kendala koneksi ya. Em, kita coba sekali lagi ya. Kalau misalkan nggak bisa, kita akan reschedule ya. Oke. Oke, kita akan reschedule aja ya untuk live dengan Pak Al-Fatih. Sayang banget ya nih teman-teman, kita padahal bisa belajar banyak banget dari Pak Al-Fatih. Oke, teman-teman, aku akan tadi aku sempat dengar dikit ya Pak Al-Fatih ada ngomong apa tentang market, bahwa dikit-dikit ya aku coba tadi susun-susun pasalnya gitu. Jadi IHSG kenapa nggak naik ketika kemarin regional naik gitu. Salah satu faktornya memang karena COVID-19 di Indonesia ini lumayan tinggi gitu ya. Dan memang naik terus. Tapi ada faktor lain juga kalau aku perhatikan sebenarnya untuk pergerakan daily itu naik turun minor dikit-dikit perbedaan dikit-dikit nggak apa-apa. Cuman yang aku perhatikan untuk monthly-nya gerakannya itu secara monthly kelihatannya sama ya, jadi udah kena resisten semua juga ya, secara monthly udah kena resisten. Nah kalau untuk indeks Dow Jones sendiri, indeks Dow Jones itu resistennya di angka 27535. Aku lihat ini kalau untuk Dow Jones malam hari ini masih akan ada penguatan tapi terbatas banget. Palingan di pagi harinya mereka itu naik, bisa jadi sore harinya tutup di bawah kayak yang terjadi pada IHSG hari ini gitu. Terus kemudian suara saya jelas nggak teman-teman? YouTube-nya besok ya. Hari ini lagi nggak siapin room buat YouTube hari ini ya. Oke. Untuk sektor consumer good sendiri, untuk sektor consumer good yang jadi perhatian aku banget adalah gudang garam dan juga HMSP. Besok aku juga akan keluarin konten tentang HMSP lagi, yang lagi murah-murahnya banget ya. Jadi murah banget, valuasinya juga sangat murah banget. Untuk GGRM sendiri, dia saat ini menguasai pangsa pasar untuk rokok di Indonesia karena harganya murah ya, harga rokoknya dia murah ya. Jadi kalau HMSP dia pangsa pasarnya sebagian besar tuh juga beralih ke GGRM, dan sekarang HMSP dia sedang berusaha untuk mengatasi hal tersebut dengan bikin ini rokok Jisamsu tuh kemasannya jadi lebih less cost supaya bisa dia bisa menjual dengan lebih murah, supaya bisa bersaing dengan GGRM gitu. Cuman kalau ngelihat historical selama 5 tahun, bukan cuman selama kuartal kedua aja, untuk HMSP ini, dia punya ROE dan dia punya net profit margin selama 5 tahun berturut-turut. Itu dia lebih stabil, lebih tinggi angkanya daripada GGRM gitu ya. Jadi memang marginnya dia juga lebih gede gitu. Oke, INDF gimana? INDF gimana? Turun? Bagus dong. Karena kalau INDF ini susah banget, ditunggu turunnya nggak turun-turun. 7.000 ini adalah level support pertama untuk INDF ya. Jadi yang mau ngumpulin buat investing, 7.000 ini level support pertama. Dan kalau misalkan dia bisa turun ke 6.800, itu lebih oke lagi. Nah, untuk INDF dan juga untuk ICBP itu nggak bisa turun makin dalam sih gitu. Susah kalau ngarepin INDF dan juga ICBP turun dalam banget gitu ya. Paling aku perhatikan kalau INDF ini supportnya ada di angka 6.800, jadi 7.000, 6.800 dan juga 6.400. Terus kalau Unilever supportnya di angka 7.800 ya, 7.800 susah turunnya lagi ya. Kalau misalkan INDF Unilever turun, wah itu kesempatan banget, jangan takut. Terus MNCN nanti mungkin di bulan Oktober saya akan live bareng salah satu dengan direksi dari MNCN.
Nanti bisa tanya-tanya lagi di situ. Terus kemudian BEST, BEST sih masih oke ya, selama dia di atas angka 168 sih masih oke sih, dan bahkan hari ini dia naik lagi. Kemarin best price aku 168 sampai 178 gitu untuk BEST di EM Trade ya. Tapi itu average up, level average up. Kalau yang level beli pertamanya kita udah beli di 143 sampai 146 itu tanggal 27 Agustus. Itu untuk BEST. Aku suka sih BEST, kemudian KIJA SSIA, terus kemudian SMRA. Ini aku suka gitu. Untuk SMRA sekarang masih berada di area support. Kalau buat trader mungkin geraknya belum cepat, tapi kalau yang buat semi investing kayak 6 bulan itu boleh diiniin ya. Oke. Oke. Terus kalau BBNI dan Bank Mandiri masih sama juga ya. Ini beberapa hari ini bakalan sideways aja gitu. Masih riskan, jadi masih riskan. Jadi aku nggak masuk dulu, nggak terlalu banyak agresif masuk dulu untuk beberapa hari terakhir. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali masuk di saham, kalau teman-teman masuk EM Trade itu kayak anggap kayak teman-teman ini ya, sekolah, misalkan mau jadi dokter, sekolah dulu gitu, sekolah dulu, tapi kan nggak bisa langsung praktek. Kalau yang ini bisa langsung praktek gitu. Kita bimbing teman-teman, pokoknya kita ajarin banget ya, untuk money management kita kasih tahu juga. Medco masih sideways sampai kapan? Masuk kuartal 4 ini, aku lihat untuk sektor migas dan juga sektor coal, pertambangan, bakalan ada sentimen positif ya, karena akan ada masuk musim dingin ya, jadi butuh banyak bahan bakar untuk penghangat, dan juga untuk coal sendiri, untuk batu bara akan ada relaksasi untuk restriksi impor batu bara di China. Terus BEST masih boleh masuk nggak di angka berapa? BEST sekarang masih bisa masuk, tapi bukan best price, palingan masuknya 5%. Ya, kalau best price-nya tuh 168 tuh aku udah ada info beberapa hari kemarin juga di live-live yang sebelumnya. Kalau M-Trade infonya real time. Cuman teman-teman, aku cuman mau kasih tahu lampu kuning banget, market ini masih bisa jatuh, duitnya jangan dihabisin buat sekali beli gitu. Afif Solahuddin, semua suka-suka bandar, retail nggak bisa apa-apa. Ya, jadi yang menarik adalah ada beberapa hal yang di luar kontrol kita. Contohnya pergerakan harga saham, itu di luar kontrol kita. Yang ada di dalam kendali kita apa? Yang ada di dalam kendali kita adalah pembatasan risiko. Kita bisa membatasi risiko yang pertama dengan mengatur jumlah uang yang masuk ke pasar saham, baik untuk investasi maupun untuk trading. Yang kedua, kita membatasi risiko dengan jumlah saham yang kita beli, gitu ya. Dan yang ketiga, kita membatasi risiko dengan adanya stop loss, ya. Tentu saja ya, ada yang keempat ya, kita membatasi risiko dengan cara memilih saham yang benar gitu. Kalau misalkan buat investasi dari bisnis model, manajemen, profitabilitas, valuasi. Besok hari Sabtu, aku akan bahas tentang makroekonomi untuk trading dan investasi. Nah, hari Sabtu kemarin aku ada bahas tentang psikologi trading tuh. Aku mau sharing dikit ya tentang psikologi trading. Ada yang menarik nih dari sharing aku tentang psikologi trading kemarin hari Sabtu. Nah, intinya tuh gini teman-teman, aku sempat diskusi dengan satu orang temanku yang dia itu satu apa ya, bisa dibilang psikolog lah. Psikolog bukan juga, coach psikologi. Coach psikologi. Ya, dia menguasai tentang psikologi gitu ya, meskipun dia bukan gelar psikologi secara akademis, tapi dia ada sertifikasi seperti itu. Nah, saya sempat cerita tentang
Sebenarnya saya ceritanya tentang parenting, tapi nyambung banget ke saham. Saya bilang bahwa aku tuh kepengen anak aku nggak banyak main game, aku kepengen anakku lebih banyak baca, dan seterusnya. Nah, di situ saya belajar satu hal bahwa semakin tinggi ekspektasi saya, semakin tegang. Saya semakin tegang, semakin stres. Ketika saya semakin stres, semakin karena terlalu tinggi ekspektasi, maka yang saya lakukan terhadap si anak dalam hal ini ketika parenting ya, terhadap si anak itu jadi tegang semua gitu. Jadi malah apa yang ingin saya komunikasikan dengan si anak jadi nggak tersampaikan. Akhirnya si coach ini dia nyambungin dengan kehidupan aku dalam trading saham. Dia bilang gini, ngajarin bahwa semakin kita ngebet, semakin saya harus ini dari pasar saham, itu kan justru semakin susah objektif dalam mengambil keputusan. Nah, ternyata aku sampai jadi sadar banget ada satu benang merah antara psikologi trading, psikologi investasi dibandingkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Psikologi keterkaitannya gimana? Keterkaitannya adalah ternyata semakin tinggi ekspektasi kita, ekspektasi terlalu tinggi, maka kita akan semakin tegang itu semakin gak objektif dalam mengambil keputusan ya. Jadi istilah kata kita mempunyai mimpi yang besar tuh boleh, pengen jadi trader dan investor yang dapat keuntungan yang besar itu boleh, pengen jadi kaya ya boleh, cuman mesti diimbangi dengan action kita setiap hari, diimbangi dengan action kita sehari-hari. Jadi prinsipnya dream big, start small, and continue improvement, continue and never ending improvement. Nah, dari sinilah saya mulai mengerti satu hal yang sangat penting sekali, bahwa instead of kita fokus pada result, lebih baik kita fokus pada prosesnya aja setiap hari kayak gini. Nah, aku mau nanya teman-teman, aku nih tanpa sadar, aku nge-live kayak gini tuh udah setengah tahun. Udah ya belum tutup waktu itu ya, belum di ini PSBB gitu. Nah, terus kemudian aku balik dan aku bikin kayak gini. Aku mau nanya teman-teman semuanya, 6 bulan aku nge-live kayak gini, siapa yang mengalami perubahan? Siapa yang nonton tiap hari? Tulis tuh, nonton tiap hari. Kalau nonton tiap hari, ngerasain perubahan apa? Nah, itu sebenarnya Anda udah menerapkan prinsip CANI, Continue and Never Ending Improvement. Nah, di dalam psikologi trading ini kemarin aku juga ada ceritain 4 level. 4 level dalam belajar, 4 level di dalam expertise, 4 level di dalam kita belajar. 4 level ini apa? Yang pertama adalah level UC, level unconscious, UI, unconscious incompetence. Unconscious incompetence itu artinya apa? Nggak sadar, nggak bisa, dan nggak mau bisa. Nah, itu level paling bawah. Artinya, nggak sadar bahwa nggak bisa investasi, dan nggak kepengen investasi, nggak belajar investasi. Nah, Anda udah ngelewatin level itu. Buktinya, Anda ada di sini. Anda ada di sini, dan setiap hari Anda nonton, ya. Setiap hari Anda nonton di sini. Oke. Terus, oke ya. Terus kemudian, jadi Anda udah sadar bahwa kepengen bisa. Naik di level berikutnya, di atasnya, satu lagi, ada level conscious incompetence. Level kedua adalah conscious incompetence, level di mana sadar, conscious itu sadar, incompetence, nggak bisa. Sadar bahwa kita nggak bisa. Nah, maka dari itu, level conscious incompetence ini, teman-teman sadar nggak bisa, cari cara supaya bisa. Salah satunya cara dengan ikut live trading, ikut ini Instagram live kayak gini setiap hari. Terus kemudian bisa ikut SODV gratis pakai kode promo, terus ikut IM Trade, contohnya kayak gitu ya. Nah,
mungkin dengan ikut sekolah pasar modal dari IDX. Nah, kemudian level yang ketiga, level yang berikutnya disebut dengan conscious competence. Level ketiga ini artinya teman-teman bisa, tapi masih pakai mikir ya. Jadi contohnya kalau misalkan nyetir mobil pada level conscious competence ini bisa tapi masih mikir. Jadi kalau mau belok ke kanan, lampu sen kanan di mana, kayak gitu dan seterusnya. Kemudian level yang terakhir adalah level unconscious competence. Pada level yang terakhir ini adalah level autopilot, di mana Anda melihat sesuatu itu jadi bisa tanpa harus mikir. Contoh ibu-ibu dulu kalau pertama kali masak harus pakai resep. Tapi kemudian setelah lama mengulang resep yang sama, ibu-ibu jadi bisa masak tuh sambil nonton drama Korea atau apapun. Nah, sama sebagai seorang investor dan trader juga. Ketika Anda pada level kedua, level conscious incompetence, level sadar bahwa Anda nggak bisa, kemudian Anda belajar, masuk pada level conscious competence, bisa dengan sadar, itu akan sangat mengalami banyak tantangan, contohnya bingung dan segala macam. Nah, kemudian baru dari situ kalau Anda terus berlatih, terus belajar, nanti bisa naik ke level jadi conscious, apa ya tadi ya, unconscious competence, bisa secara nggak sadar. Nah, ada cerita yang menarik juga dari satu pemain golf dunia, namanya kalau nggak salah Tiger Woods, ya, Tiger Woods. Nah, tahu nggak teman-teman, Tiger Woods ini dia berhasil menjadi seorang pemain golf yang sangat luar biasa sekali, atlet yang sangat luar biasa sekali. Itu gimana? Ternyata dia tuh udah dipersiapkan dari baby oleh ayahnya. Jadi ketika dia usia berapa bulan gitu, dia udah diajarin tentang bola golf itu, gimana caranya masukin bola golf, kayak gitu ya, pelan-pelan dia diajarin terus. Dan Tiger Woods ini adalah bukti nyata dari quotes yang mengatakan bahwa 10.000 kali pengulangan, maka Anda akan menjadi ahlinya di bidang tersebut. Nah, mungkin nggak semuanya ya, mungkin nggak semuanya mengalami hal itu ya. Ada juga atlet yang namanya Roger Federer, itu pengalamannya beda dengan Tiger Woods ya. Roger Federer justru malah dia belajar banyak hal. Nah, bicara tentang Tiger Woods sendiri, aku juga keinget dengan satu guru kungfu. Siapa tuh namanya yang dia mengatakan bahwa latihan satu jurus 10.000 kali lebih berguna daripada berlatih 10.000 jurus sekali. Siapa tuh ya namanya ya? Bruce Lee, ya. Bruce Lee. Kok jadi Tiger Woods? Contoh, itu tadi contoh aja ya, teman-teman ya. Jadi aku cuma mau kasih contoh buat teman-teman yang mau berhasil dalam investasi, trading, ataupun dalam bidang apapun. Sebenarnya nggak harus selalu berawal dari bakat atau background. Bisa dengan cara melakukan pengulangan terus-menerus, dalam arti tekun ya, konsisten gitu. Jadi kayak contohnya kayak Tiger Woods, kemudian Bruce Lee itu tadi gitu. Masih ada hubungannya dengan saham Wood kemarin? Gak ada hubungannya, ada aja teman-teman ini. Oke, teman-teman, itu aja dari saya malam hari ini. Sorry hari ini nggak gitu lancar untuk live-nya, harusnya kita bisa belajar banyak dari Pak Al-Fatih ya. Besok hari Sabtu saya akan share mengenai makroekonomi untuk trading dan investing. Langsung aja masuk ke ellendesme.com/SODV dengan kode promo SODV29 gitu ya. Untuk live bersama Pak Al-Fatih saya akan coba untuk reschedule. Oke ya. Kita akan kasih giveaway hadiah untuk 10 pemenang dapat 15 hari M-Trade. Jadi M-Trade ini nggak cuma ngajarin tentang beli jual saham, tapi juga money management dan risk managementnya juga gitu. Oke, tadi aku ada ya pertanyaan giveaway ya. Aku ada kasih 4 level untuk seseorang belajar dan menjadi expert di bidang tersebut ya. Level of learning. Level 1, 2, 3, 4. Nah, sebutkan level keempat. Ini namanya apa? Robbie Freeman 11.
Oke, yang kedua, apaan Bruce Lee? Saya nggak nanya Bruce Lee ya. Level keempat apa? Lee Min Hee. Oh, bukan Lee Min Ho ya. DE 703. Edi Sugiarto. Clarissa. Staple 34. Johan Lau. Ilham JK 45. Chen Hazel. Singing Felixson. Oke. Teman-teman nanti aku akan coba buatin untuk YouTube channelnya ya, buat sesi psikologi trading. Cuman yang udah member bisa lihat di rekaman webinar. Thank you semuanya yang menang malam hari ini. DM aku ya dengan kode EMT15 nama email dan HP, dan semoga besok IG live kita bisa lebih baik lagi. Saya Ellen May dan terima kasih buat semuanya yang udah setia nonton. Salam profit. Bye bye.